بالعالمين ولي المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري والدين وعلى سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد ونافح ورابط وبذل في كل وقت وحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد، معاشر المسلمين rahimahumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang mana dengan nikmat dan karunia tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita di malam yang penuh berkah ini, di Yaumul Jum'ah atau Lailatul Jum'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar terus bisa menuntut ilmu syar'i. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah rahimahullah ta'ala, karangan dari Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Hafidh Al-Muhaddith Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai di hadis yang kedua. Hadis yang kedua, al-hadits tsani. Nah, kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Santri dibuka kitabnya. Hadis al-hadits tsani. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pada suatu hari kita sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, pada suatu hari kita duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a 'alaina rajulun shadidu baydil thiyab. Ketika kita sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang syadidu bayadil thiyab, yang bajunya itu sangat putih. Bajunya sangat putih, syadidu sawri sya'r. Bajunya sangat putih, kemudian juga rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar. Di antara kita enggak ada yang kenal orang tersebut siapa. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan juga dari orang tersebut enggak ada tanda-tanda bekas safar darinya. Karena kenapa? Orang tersebut bukan orang Madinah. Ketika orang Madinah, maka para sahabat asalnya itu pada tahu semua. Akan tapi orang ini bukan orang Madinah, dan juga tidak terlihat dari diri beliau athar safar, bekas safar. Kalau zaman dahulu itu orang safar pasti rambutnya kusut, pasti bajunya kotor. Karena kenapa? Zaman dahulu safarnya pasti menghabiskan waktu dan juga tenaga dan juga sangat panas. Nah, orang datang ini dia bajunya bersih, rambutnya hitam, nggak ada terlihat sama sekali bekas safar darinya. Wala ya'rifu minna ahad, dan enggak ada yang tahu siapa dia. Kita ni enggak ada yang kenal, kata para sahabat radhiyallahu anhum. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ini orang datang dan duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ketika dia duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditempelkan kedua lututnya di depan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Kemudian tangan orang ini, kedua tangannya ditaruh di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Saking dekatnya duduk beliau dengan duduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nempel kedua lututnya, dan juga tangannya dia taruh di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala, ini orang berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, ajarkan kepada aku itu apa itu Islam. Dan ini bukan cirinya atau bagaimana, ini bukan kebiasaan para sahabat. Ketika para sahabat manggil Nabi Muhammad SAW, enggak manggil nama Nabi, bukan ya Muhammad, bukan, tapi ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi ini orang datang dari jauh-jauh, kemudian enggak ada yang kenal, bajunya putih, orang asing, datang manggil nama Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad. Siapa ini orang? Bukan sahabat dan bukan orang yang dikenal di antara mereka. Ya Muhammad,
akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi Muhammad SAW, Islam itu engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusannya Allah, wa tuqima shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'ti zakah, dan engkau juga membayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau juga puasa Ramadan, wa tahujjal bait, dan engkau juga pergi haji istata'ta ilaihi sabila jika engkau mampu. Qala sadaqta. Ini orang yang nanya tadi bilang apa? Sadaqta, ini benar Muhammad. Fa'idibna lahu yas'alu wa yusaddiquh. Kita heran. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Kita heran. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Ini orang berkata lagi, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku apa itu iman. Qala, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada yaumil akhir, kehidupan setelah di dunia ini, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau juga beriman tentang takdir yang baik ataupun yang buruk. Qala sadaqta. Ini orang berkata lagi, engkau benar Muhammad, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Sekarang Muhammad, ajarkan kepadaku apa itu ihsan. Qala, Nabi Muhammad SAW jawab, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau nggak bisa melihat Allah, dan itu nggak bakal bisa, fa innahu yarak. Akan tapi Allah itu pasti melihat Anda. Allah itu pasti memperhatikan Anda, pasti mengawasi Anda. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian nih orang berkata lagi, kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Qal mal mas'ulu 'anha bi'alam min as-sa'il. Kata Nabi Muhammad SAW, yang bertanya, yang ditanya sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Anda dan ente nggak tahu, kata Nabi Muhammad SAW. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Baik, kalau begitu kabarkan kepadaku kapan atau tanda-tandanya kiamat itu di mana? Maka kata Nabi Muhammad SAW, antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-'urata al-'alata bi'a'asha'i yatatawaluna fil bunyan. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, engkau melihat seorang anak melahirkan tuannya, atau seorang budak melahirkan tuannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa antara al-hufata al-'urata al-'alata bi'a'asha'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat pengembala-pengembala kambing yang nggak pakai sendal, mereka saling bikin bangunan tinggi dan saling bangga-banggaan. Jika udah terjadi itu, maka udah dekat hari kiamat. Maksud Nabi Muhammad SAW demikian. Kemudian Thumma tolak. Akhirnya nih orang yang bertanya tadi, yang bajunya putih, yang rambutnya hitam, yang kita nggak kenal, kata para sahabat, intolak, dia pergi. Falabithu maliyah. Akhirnya kata Umar radhiyallahu anhu, kita diam. Thumma qala, ya Umar, atadri man as-sa'il? Ketika kita selesai diam, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Umar, wahai Umar, atadri man as-sa'il? Ente tahu yang nanya itu tadi siapa? Tahu yang nanya itu siapa? Kata Nabi SAW, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya Nabi, kita enggak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu malaikat Jibril. Ataakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kemari, datang ke kalian semua nih buat mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu rahimahullahu taala. Itu matan hadisnya. Matan itu maknanya apa? Redaksi atau teks hadisnya. Ketika ada kalimat matan, ada namanya syarah. Apa itu syarah? Penjelasan. Ada lagi namanya hasyiyah. Apa itu hasyiyah? Syarh. Penjelasan dan penjelasan. Contohnya Imam Al-Bajuri rahimahullah taala punya kitab Hasyiyah Al-Bajuri, penjelasan di atas syarah kitab Fathul Qarib. Jadi matan itu maknanya redaksi hadis, teks hadis, syarah penjelasan hadis atau penjelasan sebuah matan.
Kemudian hasyiah, syarh, penjelasan di atas penjelasan, itu namanya hasyiah. Santri mesti tahu, dicatat namanya hasyiah, syarh, penjelasan di atas penjelasan. Sekarang kita masuk ke syarah hadis tersebut. Di antara faedah hadis ini adalah yang pertama, laqad jaa Jibril alaihi salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi surati insanin yarahu an-nas. Bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Yarahu an-nas, dan orang-orang bisa melihat bentuk asli tersebut. Jadi malaikat Jibril itu bentuknya bukan kayak manusia ya, dia makhluk beda, bukan malaikat ya manusia. Akan tapi dalam hadis ini ketika Umar radhiyallahu anhu ceritakan malaikat Jibril datang kepada para sahabat dalam bentuk manusia. Nah ini faedah juga bahwasanya malaikat itu taqdiru ala tashakkul bi suratil insan. Malaikat itu bisa berubah bentuknya ke bentuk manusia. Malaikat bisa berubah bentuknya ke bentuk manusia. Terkadang malaikat Jibril pernah datang ke Nabi SAW dalam bentuk sahabat. Sahabat siapa? Dihlatul Kalbi. Pernah datang malaikat Jibril ke bentuk sahabat seperti Dihlatul Kalbi. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu 2 kali. Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril bentuk asli cuma 2 kali. Pertama ketika penerimaan wahyu pertama, yaitu ketika di Gua Hira, di Ghar Hira. Kemudian kedua ketika di Isra Mi'raj. Dan manusia ini ketika melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli gak bakal kuat. Nabi Muhammad SAW ketika melihat pertama kali malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, Nabi ketika pulang itu merasa kedinginan dan juga merasa demam karena gak kuat. Dikatakan dalam hadis bahwasanya malaikat Jibril lahu sittumi'ati janah. Beliau itu punya 600 sayap. Malaikat Jibril punya 600 sayap. Dan sayapnya itu menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Jadi ini langit semua nih kalau kita lihat malaikat Jibril sayap itu tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Jadi sangat kuat. Kalau kita lihat langsung nggak bakal kuat. Maka Nabi Muhammad SAW ketika melihat malaikat Jibril pulang ke rumahnya minta diselimutin sama Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, "Inni khasyitu ala nafsi ya Khadijah." Saya takut diri saya ini terkena apa? Terkena sesuatu, entah itu junun, gila atau terkena sihir. Akhirnya kata Khadijah radhiyallahu anha, "Abshir ya Muhammad, tenang wahai Muhammad. La yukhzika Allahu abada, engkau enggak bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka tasilul arham, sesungguhnya engkau ini suka bantu orang, suka yang silaturahim. Allah enggak bakal hinakan engkau. Allah enggak bakal sengsarakan engkau." Jadi maksudnya intinya itu para sahabat atau para malaikat bisa merubah bentuk mereka ke bentuk manusia sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah pertama. Kemudian di antara faedah hadis ini bahwasanya al-Islam yad'u ila an-nadhafati wa husnul hay'ati wal adab bil hadis. Bahwasanya Islam itu mengajarkan kebersihan, mengajarkan berpenampilan rapi dan juga beradab ketika berbicara. Faedah ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW ketika Jibril datang, pakaiannya putih, kemudian rambutnya itu hitam, waraihatun thayyibah, dan juga wangi. Jadi ketika antum pergi ke majelis ilmu, maka harus pakai pakaian yang rapi, harus wangi, nggak boleh sembarangan karena ada adabnya. Itu diantara faedah hadis ini. Nah, sebelumnya juga ada sebutkan tadi ketika Nabi Muhammad SAW minta diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha, akhirnya ketika esokan harinya itu Nabi Muhammad SAW dibawa oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha ke sepupunya, walad ammi, yaitu Waraqah bin Nawfal. Karena ketika itu Nabi Muhammad SAW takut dirinya ini kenapa-napa, karena melihat sesuatu yang tak pernah dilihat selama hidupnya, melihat sesuatu makhluk yang sangat bisa dikatakan gharib, yakni asing, aneh. Akhirnya ketika itu Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Khadijah radhiyallahu anha ke walad ammi, yaitu sepupunya yang bernama Waraqah bin Nawfal. Dan Waraqah bin Nawfal ini merupakan seseorang alim min ahli kitab, seorang yang berilmu dari kalangan ahli kitab. Dia paham Injil, dia paham Taurat, dan dia mengerti tentang Alkitab. Akhirnya diceritakan kepada Waraqah bin Nawfal.
wahai Waraqah bin Nawfal, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang begini dan begitu. Akhirnya kata Nabi, kata Waraqah bin Nawfal, abshir ya Muhammad, tenang ya Muhammad, fa innahu namus alladhi ja'a ila Musa. Wahai Muhammad, tenang, yang datang ke ente itu namus. Tapi itu namus malaikat Jibril. Jadi orang ahli kitab mengatakan Jibril itu apa? Namus. Tenang wahai Muhammad, itu datang kepada ente Jibril, dan engkau akan diberikan sebuah risalah kenabian. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, kata Waraqah bin Nawfal, jika seandainya engkau ma min ahadin ya'ti bi mithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Wahai Muhammad, orang yang bawa dakwah kayak ente nih, yang menyebarkan la ilaha illallah, ngajarin tauhid, bakal diusir sama kaumnya, bakal disakitin. Nabi Muhammad kaget. Amukhriji ya qaumi, apakah anda bakal diusir sama masyarakat anda? Kata Nabi Muhammad SAW. Na'am, kata Waraqah bin Nawfal. Akhirnya kata Waraqah bin Nawfal, ya Muhammad, idza kuntu hayyan la ansurannaka nasran mu'azzara. Jika saya masih hidup nanti wahai Muhammad, saya bakal tolong ente sekuat tenaga. Saya bakal tolong ente sekuat tenaga. Ini bahwasanya menunjukkan Waraqah bin Nawfal mengetahui kitab itu Taurat dan Injil yang mengatakan bahwa akan datang seorang nabi bernama Nabi Muhammad SAW, dan orang yang membawa kalimat tauhid, yang membawa risalah Islam akan disakiti dan juga akan diusir oleh kaumnya. Itu sedikit cerita tentang Waraqah bin Nawfal. Kita balik ke faedah hadis. Faedah berikutnya adalah min afdhali asalibi ta'allum as-su'al wal jawab. Di antara cara terbaik untuk belajar adalah dengan cara bertanya dan juga cara menjawab. Ya, jadi maksudnya gini, ketika seorang pengajar ingin dia memberikan faedah terbaik kepada muridnya, paling top itu caranya dengan cara memberikan pertanyaan, kemudian audiens itu menjawab. Ini diambil dari perkataan Nabi Muhammad SAW yang ketika malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Ini kan pertanyaan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian ketika itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, apakah kau tahu tadi siapa yang nanya? Nah, itu faedah hadis yang kedua ya. Nah, kemudian faedah hadis yang ketiga. Bahwasanya di antara tanda hari kiamat antalidal amatu rabbataha, akan ada seorang budak yang melahirkan tuannya. Maksudnya gimana? Jadi kata para ulama radhiyallahu anhum rahimahumullah, pada akhir zaman nanti itu akan kembali masa perbudakan. Akan kembali masa perbudakan yang mana nanti seorang wanita budak itu nikah dengan orang yang hur, yang bebas, yang bukan budak. Ketika dia menikah, maka nanti dia lahir anak. Nah, anaknya ini menjadi anak yang bebas, bukan anak yang apa namanya, yang budak juga. Akan tapi sebagian ulama mengatakan bahwa makna hadis ini kinayah. Apa itu kinayah? Bukan haqiqah. Maksudnya apa? Makna hadis ini banyaknya uququl walidain, bakal banyak nanti uququl walidain, apa bahasa Indonesianya? Durhaka terhadap orang tua. Maksudnya gimana? Nanti akan ada anak-anak di akhir zaman yang mereka itu memperlakukan orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan kepada seorang budak. Jadi semena-mena, dia nyuruh A, dia nyuruh B, dia perintah ini, perintah itu. Nah, itu di antara tanda akhir zaman, bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada anak-anak yang mereka itu memperlakukan orang tuanya sebagaimana seorang tuan yang punya budak memperlakukan dirinya kepada seorang budak. Nah, itu namanya maknanya kinayah, bukan haqiqah. Maknanya kinayah. Kemudian juga di antara faedah hadis ini adalah akhfallahu ta'ala waqta yaumil qiyamah hatta yajtahid al-insanu fil ibadah. Di antara faedah hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kapan terjadinya hari kiamat. Nah, ini akidah seorang muslim bahwasanya hari kiamat itu enggak ada yang tahu. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Makanya dia sampai percaya ada orang mengatakan kiamat akan terjadi di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jamnya sekian juga.
Itu udah luar biasa tuh. Nabi aja nggak tahu, kita tahu dari mana? Makanya akidah seorang Islam, orang Muslim adalah nggak mengetahui atau dia nggak mempercayai seseorang yang mengabarkan kapan terjadinya hari kiamat. Kalau itu perkara yang umul ghaibiyah, perkara yang gaib, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kapan terjadinya hari kiamat, hatta yajtahidal insanu fil ibadah, agar manusia ini semangat ibadahnya. Karena jika seseorang dikasih tahu, misalkan anak kasih tahu antum santri, insya Allah Kamis depan kita ujian. Kamis depan kita ujian. Pasti antum bakal siap-siap kan? Bakal siap-siap karena ada pemberitahuan. Tapi kalau anak tiba-tiba masuk kelas, buka kertas semua, anak kasih soal. Pada maksud, oh Ustaz, ngapain Ustaz? Ujian enggak? Pada kaget. Jadi maksudnya apa? Ketika seseorang Allah nggak kabarkan kapan terjadi hari kiamat, maka dia akan siap-siap. Karena nggak ada yang tahu kapan pastinya tuh hari kiamat terjadi. Akan tapi ketika disembunyikan seseorang, maka dia akan mempersiapkan secara matang. Karena dia nggak tahu kapan bisa terjadi besok, atau terjadi lusa, atau minggu depan, atau bulan depannya. Kemudian juga di antara faedah hadis ini adalah fasad dunia idza shara al-amru li ghairi ahli. Bahwasanya dunia ini akan hancur ketika perkara tersebut atau sebuah perkara disandarkan kepada bukan ahlinya. Kita ngasih sebuah perkara, ini kerjain ini, tapi itu bukan ahlinya, maka itu sebuah kerusakan, bisa menimbulkan kerusakan. Dan juga di antara faedah hadis ini bahwasanya di akhir zaman nanti akan terjadi takdir orang itu membazirkan hartanya, bukan hanya dari kalangan orang kaya aja. Ketika orang kaya membazir terhadap hartanya, maka itu hal biasa, ya enggak? Tapi itu dosa juga, tapi biasa karena dia punya harta. Tapi ketika akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mana mereka itu membazirkan hartanya, buang-buang hartanya, menyia-nyiakan hartanya, dan dia bukan orang kaya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, mereka mengembala kambing dan mereka tak pakai alas kaki. Bakal ada di akhir zaman orang-orang yang bikin bangunan tinggi, yang dia bangga-banggaan dengan rumahnya karena tinggi, dan dia pada hakikatnya itu orang miskin. Hatta sendal aja dia nggak pakai, dan dia kerjanya ra'il ghanam, pengembala kambing, tapi dia bangga-banggain dia punya rumah. Itu di antara tanda akhir zaman. Kemudian juga di antara faedah hadis ini bahwasanya hadis ini dikatakan juga ummul sunnah atau ummul hadis, induknya hadis. Kalau dalam Al-Quran ada dikatakan ummul Quran, tapi ummul Quran, induknya Al-Quran suratul Fatihah. Sedangkan ummul hadis, induknya hadis adalah hadis ini. Dan hadis ini juga dikatakan dikenal sama ulama hadis Jibril. Hadis Jibril. Jadi ketika anda ditanya misalkan apa itu hadis Jibril, maka hadis yang ini. Dan juga ketika anda ditanya misalkan apa itu ummul hadis, apa itu induknya hadis, maka jawabannya adalah hadis yang kedua di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian faedah setelahnya adalah la haraj 'ala al-insan an yaqula la adri idza lam ya'lam al-ijabah. Tidak mengapa untuk seseorang dia mengatakan la adri. Apa itu la adri? Saya enggak tahu. Ketika dia enggak tahu jawaban. Bahkan menjadi wajib ketika seseorang dia mengatakan la adri, saya enggak tahu, ketika dia ditanya sebuah perkara agama, maka itu wajib ketika dia enggak tahu. Ketika dia berbicara tentang agama dan dia enggak ada ilmunya, maka jadi dosa. Maka kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau berkata yang engkau enggak punya ilmu terhadapnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena kenapa? Karena pendengaran, mata dan juga hati bakal dimintakan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita enggak tahu sebuah perkara agama, katakan Allahu a'lam. Sebagaimana kata Umar radhiyallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jangan kita berusaha untuk menjawab sedangkan kita enggak tahu. Ini perkara yang bahaya. Jangan sampai kita memberanikan diri, mengancam diri kita agar kita berusaha menjawab sebuah pertanyaan padahal kita enggak tahu. Imam Malik ini, Imam Malik tahu Imam Malik? Anas bin Malik. Imam Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Imam Malik radhiyallahu anhu di antara imam madzhab al-arba'ah
ketika beliau ditanya sebuah pertanyaan oleh seseorang yang datang dari jauh, bukan dari negeri beliau, datang dari jauh-jauh luar daerah, luar kota, berhari-hari datang ke beliau, mau bertanya, wahai Imam Malik, aku pengen nanya A, B, C, udah disiapin tuh. Jadi dia mau pertanyaan dari kampungnya, dibilang, saya mau pergi ke Imam Malik nih, yang mau nanya perkara agama, sini salin. Biar orang-orang pada nitip pertanyaan, ceritanya gitu. Ditanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai banyak. Akhirnya datang Imam Malik, Imam Malik saya pengen nanya. Ini jawabannya apa ya? Ini apa? Yang dijawab sama Malik rahimahullah ta'ala cuma beberapa saja. Dan banyak yang gak dijawab sama Malik rahimahullah ta'ala. Ini Imam Malik yang seorang muhaddits, faqih, wa alim, wa allamah, wa kulli syai' udah. Kalau Imam Malik rahimahullah tuh subhanallah udah punya kitab Muwatta. Kalau dikatakan muhaddits al-hafidh itu udah hafal ribuan hadis bersama sanadnya. Sore Imam Malik aja berkata, la adri, saya nggak tahu. Gimana kita yang ngajinya bolong-bolong, bahasa Arabnya bolong-bolong, Qurannya gimana? Qurannya nggak hafal, hadisnya apa lagi? Maka kita lebih berhak untuk mengatakan la adri, saya nggak tahu. Ketika itu orang tersebut mengatakan, Imam Malik, masa sih udah jauh-jauh dari negeri saya? Ketika saya datang pada kau katakan nggak tahu. Apa kata Imam Malik? Terus gimana? Antum mau saya masuk neraka gara-gara saya jawab salah? Udah biarin. Katakan kul Malik la yadri. Katakan Malik, si Malik itu tak tahu. Perkaranya habis. Jangan dipaksakan sih jawab sesuatu yang saya nggak paham. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi itu hadis kedua dari kitab Al-Arba'in Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqamah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita dunia kita di sini sebagai pahala dan pemberat timbangan kita di yaumul qiyamah. Sebagaimana janji anak minggu lalu ya, santri setoran hafalan hadis pertama, al-hadis al-awwal. Siapa yang hafal? Taib Syarif, Tekor. Siapa lagi? Ayo, kasih mic-nya ke Zahid. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الإمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مسلم البخاري، وأبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Siapa lagi? Yang pakai kompat-kompat. Siapa? Rafi, Hafidlah. Dikit lagi. Muhammad, Hafidlah. Hasan, Hafidlah. Siapa lagi? Ya Man. Ya Man. Arifah. Randa, Hafidlah. Ya Man Zain. Allah yahdi. Siapa? Kaisan. Ya Man.
Siapa? Radit? Belum. Umar. Ini hadis Umar. Pribadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masa Umar bin Khattab hafal? Ya, Pak. Ya, setelah siapa? Siapa? Arya, Habib lah. Belum. Allah Ustaz. Dua orang doang hafal. Gimana nih? Disuruh diri. Tadi anak tanya faedah aja, faedah hadis yang anak sampaikan tadi. Pertama yang mengatakan faedah. Faedah itu apa? Mufrad atau jamak? Mufrad. Jamaknya apa? Fawaid. Muzananya apa? Faedatan. Baik. Faedah ini muannas wala muzakkar? Muannas. Kenapa muannas? Kata marbuthah. Baik. Di antara faedah hadis ini disebutkan ya Arya. Satu. Al-awwal apa? Hadis yang kedua. Baik. Kedua apa? Umar. Apa? Sultan baik, Hasan. Hasan. Masih mikir. Akan ada suatu hari budak akan melahirkan tuannya sendiri. Maksudnya di akhir zaman anak akan memperlakukan orang tuanya seperti budak. Nah, itu yang katakan bahwa itu maknanya salah haqiqah atau majaz atau kinayah. Kinayah bukan makna haqiqah, makna kinayah. Itu kinayah majaz yang kita belajar insyaallah di ilmu balaghah. Apa itu? Kalau istilahnya nah, maksud ya Rangga pasti Rangga mikir. Apa Rangga? Faedah setelahnya. Faedah hadis kedua. Bahwasanya dunia ini akan hancur. Betul atau tidak? Anda ngomong kayak gitu? Anda ngomong kayak gitu? Ada bilang gitu? Hah? Ada tambahannya? Apa tambahannya? Nah, Hasan. Baik, Arif. Masih Arif. Akan ada orang yang membuang-buangkan hartanya, entah itu orang miskin atau orang kaya. Nah, lebih tepatnya ketika akhir zaman akan ada orang-orang yang fakir atau miskin, mereka mentabdzir, membazirkan hartanya. Ya, Zaid. Tidak mengapa bagi seorang untuk mengatakan la adri jika dia ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahui. Baik, Hasan. Ya, Kaisar. Ada lagi faedahnya? Habis. Ya, Kaisar ada. Hadis ini itu adalah umul hadis Nah, Hasan. atau hadis Jibril. Hadis Jibril, Hasan. Tapi itu umul hadis. Ibunya hadis. Ibunya hadis, Maksudnya ibunya hadis itu induk dari. induk dari segala semua hadis. Nah, Hasan. Kalau umul Quran, induk di Quran apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, Mak. Ya, Raditya. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi. Habis. Muhammad apa tambahan? Para ahli kitab menyebut malaikat Jibril sebagai namus. Nah, Hasan. Barakallahu fiik. Insyaallah. Kayaknya ada lagi. Satu Raditya coba sebutin. Ada lagi. Ada nggak?
Ada lagi nggak? Apa Syarif? Surat Al-Insan dengan bentuk manusia. Nah, maksa barakallahu fiik. Baik, kira-kira cukup kan? Berapa menit lagi ya, 5 menit lagi. Taktafi, apa muskilah? Taktafi, apa muskilah? Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri hafalkan hadis kedua ya, yang belum hafal hadis pertama hafalkan, yang sudah sholat hadis pertama hadis kedua. Nama Hasan.